semua, balik lagi di video aku. Di video kali ini, kita bakal bahas topik yang sangat penting dalam dunia teknologi, yaitu countermeasures atau langkah mitigasi keamanan pada sistem operasi. Sistem operasi adalah jantung dari komputer dan perangkat mobile kita. Tanpa sistem operasi, perangkat keras hanyalah benda mati. Namun, sistem operasi juga selalu menjadi target utama dari serangan siber. Karena itu, kita perlu memahami bagaimana cara melindungi sistem operasi dengan berbagai teknik keamanan. Di video ini, kita bakal bahas patching dan update, firewall, intrusion detection system, antivirus dan anti-malware, secure configuration, sandboxing, serta visualisasi untuk isolasi. Mari kita mulai ke pembahasannya. Sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengatur komunikasi antara hardware dan software. Contohnya adalah Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Sistem operasi bertugas mengatur memori, proses, file, dan perangkat input-output. Namun, karena perannya yang vital, sistem operasi sering menjadi sasaran serangan. Ancaman yang umum meliputi malware, exploit, dan akses tidak sah. Bayangin jika sistem operasi kita tidak terlindungi, maka data pribadi, aplikasi, bahkan seluruh sistem bisa diambil alih. Oleh karena itu, countermeasures hadir sebagai lapisan pertahanan. Konsep ini dikenal dengan istilah defense in depth, yaitu perlindungan berlapis agar sistem tetap aman. Nah, setelah kita tahu ancaman yang ada, mari kita lihat gimana patching dan update bisa menjadi langkah pertama yang sederhana namun sangat krusial. Nah, jadi patching adalah proses memperbaiki bug atau menutup celah keamanan. Update adalah pembaruan sistem agar sistem tetap relevan dan aman. Contoh nyatanya adalah serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017. Serangan ini memanfaatkan celah di Windows yang sebenarnya sudah ditutup oleh patch. Tetapi banyak pengguna yang tidak melakukan update. Akibatnya, jutaan komputer di seluruh dunia terinfeksi. Korban terbesar adalah rumah sakit di Inggris, di mana operasi medis terganggu karena sistem terkunci. Jenis update ada beberapa, yaitu security patch, fitur update, dan kumulatif update. Praktik terbaik adalah mengaktifkan auto update, menggunakan sumber resmi, dan melakukan uji coba patch di lingkungan tes sebelum diterapkan ke sistem produksi. Ingat, nunda update sama aja buka pintu bagi penyerang. Selain itu, patching bukan hanya untuk sistem operasi, tapi juga untuk aplikasi kayak browser, Office Suite, bahkan game online pun sering mengeluarkan patch keamanan. Jadi, jangan pernah anggap remeh notifikasi update ya. Nah, kalau patching ibarat memperbaiki pintu rumah yang rusak, maka firewall adalah pagar yang menjaga siapa saja yang boleh masuk. Nah, firewall adalah penghalang antara jaringan internal dan eksternal. Ia bekerja seperti satpam yang memeriksa siapa yang boleh masuk dan siapa yang harus ditolak. Ada beberapa jenis firewall. Yang pertama, paket filtering firewall yang memeriksa paket data sederhana. Yang kedua, ada stateful inspection firewall yang lebih cerdas. Dan yang ketiga, ada next generation firewall yang bisa mendeteksi aplikasi dan ancaman kompleks. Contoh konfigurasi sederhananya adalah mengaktifkan firewall bawaan di Windows atau Linux. Tanpa firewall, komputer kita ibarat rumah tanpa pintu. Siapapun boleh masuk tanpa izin. Di perusahaan besar, firewall bisa berupa perangkat khusus yang mahal. Sementara di rumah kita cukup dengan firewall bawaan OS, jadi firewall itu fleksibel sesuai kebutuhan. Mari kita coba
di Windows untuk firewall. Pertama, kita buka control panel. Kemudian kita cari Windows Defender Firewall ya. Lalu kita klik Allow an app feature Windows Defender Firewall. Nah, ini kita bisa milih aplikasi mana aja yang bisa lewat di Windows kita. Namun, firewall aja nggak cukup. Kita juga butuh sistem yang bisa mendeteksi jika ada penyusup yang berhasil lolos. Nah, disinilah IDS berperan. IDS atau Intrusion Detection System adalah sistem yang mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ada dua jenis IDS utama. Yang pertama, Network Based IDS atau NIDS yang memantau lalu lintas jaringan, dan Host Based IDS atau HIDS yang memantau aktivitas pada host atau komputer tertentu. Contoh tools IDS adalah Snort dan Suricata. IDS berbeda dengan IPS atau Intrusion Prevention System. IDS hanya mendeteksi, sedangkan IPS bisa langsung mencegah. Studi kasusnya, IDS dapat mendeteksi upaya brute force login, sehingga administrator bisa segera mengambil tindakan. IDS ibarat alarm rumah yang berbunyi saat ada pencuri yang mencoba masuk. IDS modern bahkan bisa menggunakan machine learning untuk mengenali pola serangan baru yang belum pernah tercatat sebelumnya. Kalau IDS adalah alarm, maka antivirus adalah dokter yang selalu siap memeriksa kesehatan sistem kita. Antivirus berfungsi mendeteksi, menghapus, dan mencegah malware. Awalnya, antivirus bekerja dengan signature-based detection, yaitu mencocokkan file dengan database virus. Namun, sekarang antivirus lebih canggih dan heuristik, dan AI-based detection. Contoh antivirus populer adalah Windows Defender, Avast, dan Kaspersky. Tips pentingnya, selalu update database virus, jangan nonaktifkan proteksi real time, dan gunakan antivirus yang resmi. Ingat, antivirus adalah dokter yang selalu siap memeriksa kesehatan sistem kita. Selain antivirus, ada juga anti-malware tools seperti Malwarebytes yang fokus pada spyware dan adware. Jadi, kombinasi beberapa tools bisa lebih efektif. Selain perlindungan software, kita juga harus memastikan konfigurasi sistem kita aman. Sekarang kita akan bahas ke secure configuration. Konfigurasi default seringkali tidak aman. Secure configuration berarti menyesuaikan pengaturan agar lebih aman. Langkah mitigasinya meliputi menonaktifkan layanan yang tidak perlu, menggunakan prinsip least privilege, dan melakukan audit konfigurasi secara berkala. Contoh nyatanya adalah mengganti port default SSH atau menghapus akun default admin. Dengan konfigurasi aman, kita menutup pintu-pintu kecil yang bisa dimanfaatkan penyerang. Organisasi besar biasanya punya baseline configuration, yaitu standar pengaturan yang harus dipatuhi semua server dan komputer. Ada yang tanya, kenapa harus repot konfigurasi kalau udah ada antivirus? Nah, jawabannya, antivirus melindungi dari malware,
tetapi konfigurasi aman mencegah akses yang tidak sah sejak awal. Nah, selain konfigurasi, ada juga teknik sandboxing yang sangat populer di browser dan mobile OS. Sandboxing adalah menjalankan aplikasi di lingkungan terisolasi. Contohnya adalah Chrome yang menjalankan setiap tab dalam sandbox, sehingga jika satu tab terkena malware, tidak menyebar ke tab lain. Android dan iOS juga menggunakan sandboxing untuk aplikasi. Manfaat sandboxing adalah membatasi kerusakan. Demonstrasi sederhananya adalah menjalankan file mencurigakan di sandbox VM. Dengan sandbox, kita bisa bereksperimen tanpa takut merusak sistem utama. Sandboxing juga dipakai oleh peneliti keamanan untuk menganalisis malware tanpa risiko menyebar ke sistem utama. Kalau sandboxing membuat ruang kecil terisolasi, maka virtualisasi membuat dunia paralel di dalam komputer kita. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan kita membuat mesin virtual di atas host OS. Tools populernya adalah VMware, VirtualBox, dan Hyper-V. Sehingga jika satu rumah terbakar, tidak akan merusak rumah yang lain. Virtualisasi juga mendukung cloud computing, di mana satu server fisik bisa menjalankan puluhan VM untuk berbagai pelanggan. Sekarang kita lihat di mana semua countermeasures ini bekerja bersama-sama. Manfaat virtualisasi adalah isolasi aplikasi, testing malware, dan environment development. Contoh nyatanya adalah perusahaan yang menjalankan server kritikal di VM terpisah agar lebih aman. Virtualisasi ibarat membuat rumah-rumah kecil di dalam suatu gedung yang besar. Semua teknik ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi. Konsep defense in depth menekankan bahwa patching, firewall, IDS, antivirus, secure configuration, sandboxing, dan virtualisasi harus digunakan bersama. Analogi sederhananya kayak sebuah benteng memiliki banyak lapisan pertahanan, mulai dari parit, tembok, menara, hingga pasukan. Semakin banyak lapisan, maka semakin sulit juga buat musuh nembusnya. Di dunia nyata, perusahaan besar biasanya punya tim keamanan khusus yang memastikan semua lapisan ini berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa aku kasih. Sebagai penutup, mari kita ringkas kembali. Jadi, sistem operasi adalah inti dari perangkat kita dan ia harus dilindungi dari ancaman. Countermeasures seperti patching, firewall, IDS, antivirus, secure configuration, sandboxing, dan virtualisasi adalah senjata utama kita. Ingat, keamanan bukan hanya tanggung jawab vendor, tetapi juga pengguna. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa mengurangi risiko serangan dan menjaga sistem tetap aman. Terima kasih buat yang udah nyimak video panjang ini. Semoga bermanfaat untuk tugas maupun pemahaman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Marit Sadina Mukfira Siregar dari Teknik Informatika 3B dengan NIM 2022-241081 pamit undur diri.